Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah rutinan waqiah dan ngaos kitab Mukasyafatul Qulub. Mangga sederenge mulai mau surat Al-Waqiah, diteruskan dengan doa Al-Waqiah bersama. Sebelumnya hadroh Fatihah pada guru-guru pula kita semua ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il awliya illa ta'ala, khususon muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Wahab, ulama Singaraja Singajaya, khusus Mbah Samaun, Mbah Syakir Wadgali, Mbah Banawi, Mbah Mukhtar, Muflih bin Mukhtar, Ya Haji Muhammad Sufri, semua ulama-ulama Singaraja Singajaya yang tidak disebutkan namanya, wa khususun ila hadrati abi wa ummi man haduru fi hadzal majlis, wabil khusus Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Syai'un ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin, yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, la yusadda'una 'anha wa la yunzifun, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi dhairin mimma yashtahun, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maghdud wa dhalhim mamdud wa dhillim mamdud wa faqiyatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن المزارعون جعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه السورة الواقعة الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم
an taftaha lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa rizqik wa an tarzuqna minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal afiyati usulaha wa minad dunya khairaha wa minal ma'ishati arghadaha wa minal arzaqi awsa'aha wa minal amwali ajzalaha wa abarakaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal madalibi nailaha wa minal akhirati na'imaha wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tughniyana minal faqri wa tu'afiyana minad dain wa tukrimana bil ijabati wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal mudhnibin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Haramain halaman 15 alinea kedua. Fakah al-ilmiyah halaman 18 halaman 19 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya dan ceritakan an Yahya saking Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, den ceritakan opo anna iblisa sesudune iblis iku bada jelas atau ngaton sapa si iblis lahu maring Nabi Yahya wa alaihi lan iku ing atase iblis ma'alikun utawi pira-pira ma'alikun utawi pira-pira apa namanya itu perangkap faqala maka ngucap lahu maring setan sapa Yahya faqala maka ngendika lahu maring setan sapa Yahya Nabi Yahya apa ngendikane ma iku opo hadhi utawi iki kabeh kae mau ola ngucap sapa si setan ngucape apa as-syahwatu hadhihi as-syahwatu piro-piro keinginan allati usidu kang nganggoaken isun biha kelawan syahwat Bani Adam ing Bani Adam. Ola ngendika supaya Yahya Nabi Yahya hal tajidu anatan nemu sira setan li maring ingsun fiha ing dalam syahwat syai'an ing suwiji-wiji. Ola ngucap sapa setan la ora illa annaka angin ing setuhune sira iku sabikta wareg sira zata lailatin ing dalam sewaktune bengi data lailatin ing dalam mangsane bengi fasakulna ka maka ngabotaken isun ka ing sira anis solati saking salat kala ngucap ngendika sapa Yahya Nabi Yahya alaihissalam la jaroma ora kena ora
anni setune ingsun ikula asba'u orang waregaken ingsun ba'daha ing dalem sawise ketemu ngobrol karo setan mauka abadan ing dalem selawase faqala maka ngucap sapa iblis la jaroma ora kena ora anni setune ingsun ikula ansohu ora pernah nasihat bagi nabae ora pernah bisiki maksudnya ahadan ing wong suwiji abadan ing dalam selawas-lawase fahadhihi maka utawi iki iku la jarama anni la angsahu ahadan abadan fiman ing dalam wong lam yasba kang ora pernah wareg sapa man fi umurihi ing dalam seumure man illa lailatan angin ing waktu bengi. Pakai famangka hale kaya apa biman kelawan wong la yajua kang ora pernah ngelih sapa wong fi umuri ing dalam saumure wong lailatan ing dalam waktu bengi sumayat mau kari-kari ngarep-ngarepaken sapa wong fil ibadati ing dalam ibadah. Ukiya dan ceritakan Aidon halimali an Yahya saing Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam annahu satune kelakuan iku sabi'a wareg sapa si Yahya Nabi Yahya marotan ing dalem satu ambalan warege karena min khubsi syairin saking mangan roti gandum. Panama maka nulit turu sapa si Nabi Yahya tilkal lailata ing dalem kono-kono bengi anwardihi karena turune tu pules anwardihi karena pulese Nabi Yahya. Fa auha maka maringi wahyu sapa Allah taala ilahi maring Nabi Yahya ya Yahya Yahya hal wajatta natah pengin nemu sira daron ing umah ya kang utawi dar iku khairun luwih bagus laka ketimbang sira min dari ketimbang umaisun awajatta atau ningal werusira nemu sira jiwaron ing pira-pira tangga huwa hiya tangga jar iku khairun luwih bagus laka maring sira min jiwari ketimbang pira-pira tangga isun wa izzatilan kemuliaan ingsun wa jalalilan keagungan isun lau tolakta lamun apakah tolakta nongol metu lamun werusira atau manjing apa aulawit tolakta artinya ku menongol metu tapi lamun ning kene kan alal firdaus ya lamun ngunjungi lah nekani sira anil firdaus saing surga firdaus sawise manjing ning surga firdaus wa tolak talan manjing apa maukah nyambangi sira ala jahannam ing atase neraka jahanam itolaatan kelawan bener-bener manjing nyambangine berarti memang langsung manjing ning surga ya iya memang merasakan masuk ning neraka yang masuk labaketa mengkoyak nangis sira as-sodida ing sodid itu nanah campur getih ya nanah sing sana getih ya ka badala dumoi hale jadi gantine tetesan air mata walilabista lan yaktine walabista lan yaktine nganggo sira al hadida ing baju besi badalal masuhi hale jadi gantinya kain biasa kah kain sing kasur kain biasa lah. Hukiya an Yahya bin Zakaria jadi pada anna iblisya pada satu ketika Nabi Yahya bertemu dengan iblis. Jadi para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh itu bisa ketemu dengan iblis. Jadi ketemu dengan iblis itu bukan fisik, karena kan
iblis itu kan makhluk halus, makhluk yang tidak punya fisiknya. Berarti kalau ketemu dengan iblis itu ruhnya. Jadi ruhnya itu bisa ketemu dengan iblis. Manusia itu kan punya ruh kan bersifat halus. Iblis juga bersifat halus. Berarti iblis itu bisa bertemu hanya orang-orang yang jiwanya itu halus, sehingga dia bisa menemukan dan merasakan kedatangan iblis gitu loh. Kalau misalnya dia hatinya itu enggak tajam, maka meskipun iblis itu masuk di dalam dirinya sehingga iblis itu mempengaruhi hawa nafsunya, syahwatnya, ia tidak terasa, tidak merasakan. Kenapa? Karena memang jiwanya tidak tajam. Kecuali kayak para nabi, para wali. Ini iblis mau mendekat sudah tahu, sudah terasakan. Baunya saja sudah terasa. Sampean pernah enggak? Jadi kayak gini, jin, setan, iblis itu ini baunya itu kayak ini, apa namanya itu? Ya wangur, kayak ini, kayak apa? Kayak kadang ada yang kayak seperti ular, baunya ular lewat. Ada yang paling banyak itu kayak kentang bosok. Itu kebanyakan gitu. Nanti misalnya ada tempat masuk bau kentang bosok, berarti itu ada jinnya, ada makhluk halusnya. Itu yang udah pasti. Jadi baunya itu. Tapi kalau orang-orang yang hatinya bersih, para wali, para nabi, bukan hanya baunya, tapi begitu dia datang sudah ketahuan. Kenapa? Karena jiwanya sudah peka gitu loh. Itu orang-orang yang jiwanya peka itu seperti itu. Dan orang-orang jiwanya yang sudah peka ini, dia tidak akan melakukan satu amal perbuatan kecuali yang sesuai dengan hati. Padahal hati ini kan merupakan pancaran dari nur ilahi, sehingga apa yang dia lakukan pasti sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Bahkan lebih jauh lagi, dia tidak akan melakukan hal yang bersifat makruh. Itu kalau orang yang seperti itu. Apa dia sengaja? Tidak. Dia tidak sengaja. Saya sering ngobrol sama orang-orang yang sudah sampai ke tingkatan seperti itu ya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat makruh dalam fikih ya. Karena dia sudah melebihi fikih. Sudah melebihi fikih. Dan itu tidak karena ia sadar bahwa itu makruh, enggak. Tubuh fisiknya tidak mau untuk melakukan itu gitu loh. Jadi di dalam dirinya itu sudah ada apa namanya kayak semacam radar, sehingga dia tidak akan melakukan satu perbuatan yang ketika radarnya itu mengatakan jangan gitu loh. Nah, itu kayak Al-Ghazali ini tingkatnya sudah lebih tinggi lagi. Makanya para ahli-ahli torekot ini semuanya menghormati Al-Ghazali. Ya, semoga kita yang ngaji kitabnya Al-Ghazali ilmunya mereseplah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi setelah ketemu dengan setan Nabi Yahya itu, kemudian Nabi Yahya berdialog dengan setan. Hei setan, iblis, kamu itu membawa apa? Jadi iblis itu membawa satu kantong. Ditanya oleh Nabi Yahya, kamu membawa apa? Iblis menjawab, saya membawa satu perangkat untuk mengacaukan kehidupan manusia. Apa itu? Ini di dalamnya ada syahwat. Jadi syahwat, keinginan-keinginan yang melampaui batas ya. Bukan keinginan-keinginan yang standar, yang sesuai dengan ajaran agama, apalagi keinginan yang bisa merubah kehidupan semakin baik. Karena kan peradaban juga bisa berubah dan semakin baik
teknologi semakin tinggi, semakin kuat, semakin bagus, itu kan karena adanya keinginan, karena adanya syahwat. Tapi syahwatnya ini digunakan untuk hal-hal yang baik. Ketika syahwat digunakan untuk hal-hal yang baik, maka namanya nafsu mutmainnah. Ketika digunakan untuk hal-hal yang buruk, baru namanya nafsu yang buruk, nafsu lawamah, nafsu yang paling jahat lah, in amaroh dan sebagainya begitu. Jadi sebenarnya apa namanya, hawa nafsu yang ada pada diri kita itu bisa untuk menggerakkan kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Makanya di dalam ajaran tasawuf itu tidak diperbolehkan kita menghilangkan hawa nafsu, tidak. Tapi yang diajarkan oleh tasawuf itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu aja. Sehingga hawa nafsu yang muncul ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kebaikan untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Tidak menghilangkan, tidak menghapus. Loh itu kan kalau menghapus, menghilangkan berarti kita berdosa. Kenapa berdosa? Nah itu kan udah ciptaan Allah. Hawa nafsu yang ada pada diri kita itu kan perangkat yang Allah berikan kepada kita agar hidup kita bisa menjadi lebih baik. Karena ada dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang hari ini mangkana fi yaumihi khairun min amsihi fahuwa robbi, kan begitu. Seseorang yang hari ini beramalnya, beribadahnya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa robbi, itu adalah orang yang beruntung. Tapi mangkana fi yaumihi ka'amsihi fahuwa mahbudun. Barang siapa yang hari ini amaliyahnya, ibadahnya itu sama dengan hari kemarin, itu dianggap orang yang kebujuk, dibenduk oleh Allah. Tapi apalagi wa mangkana fi yaumihi aqbahu min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini amaliyahnya, ibadahnya lebih buruk daripada hari kemarin, berarti ini orang-orang yang terlaknati oleh Allah. Nah, itu kan berarti kita diajarkan oleh Allah untuk hidup semakin lebih baik. Hidup semakin lebih baik, ini yang menggerakkan adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu jangan dihilangkan, jangan dibuang, jangan dibunuh. Tapi bagaimana hawa nafsu yang memang ada pada diri kita, kita gunakan untuk kita gerakan, kita kendalikan menjadi semakin hidupnya lebih baik. Ya. Nafsu yang menggelora, kita arahkan bergelora untuk beribadah, beramal baik, kan begitu. Nafsu yang ada pada diri kita yang malas, kan ada juga nafsu yang malas itu. Ya kita arahkan malas dalam bidang malas nyakiti orang lain, malas mukul orang, ya kan. Nah jadi semua yang ada pada diri kita itu semuanya memang pasti ada potensinya masing-masing, jangan dibuang. Itu buang itu berarti sama saja kita merubah kejadian yang pada diri kita yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Sama saja kita misalnya merubah tubuh fisik kita gitu loh. Misalnya hidung dioperasi, dirubah, mappingnya seperti apa, diganti dan sebagainya. Itu kan di dalam fikih tidak boleh. Di dalam tasawuf juga sangat tidak boleh, karena itu sudah merusak makhluknya Allah. Apalagi yang bersifat ruhani dulu, kayak nafsu. Nah itu ya, itu aja. Karena apa? Karena ada orang satu aliran batiniyah ini ya, yang berusaha untuk menghilangkan nafsu.
Nah, ini kan berbahaya. Dan itu banyak. Kalau di Indonesia, aliran-aliran batiniyah itu masuk ke kelompok-kelompok kejawen. Kelompok kejawen ini muncul itu pada abad 17, yaitu yang menciptakan sebenarnya kelompok kejawen itu adalah Mbah Muhyiddin Pamijahan. Jadi Mbah Muhyiddin Pamijahan itu adalah seorang wali yang mendalami tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Memang benar-benar mumpuni dalam keilmuannya. Belajarnya langsung di Makkah. Dan satu-satunya orang Indonesia yang belajar langsung ke pengarang Fathul Mu'in yaitu Syekh Muhyiddin Pamijahan. Nah, karena memang Syekh Muhyiddin Pamijahan ini adalah orang yang cerdas, sehingga apa? Syekh Muhyiddin itu mampu memahami adat istiadat orang Indonesia. Jadi Indonesia ini punya adat istiadat, punya kepercayaan yang disebut itu adalah ajaran Kapitayan. Jadi ajaran Kapitayan ini adalah ajaran yang memang semenjak Indonesia ada, itu sudah ada. Kayak misalnya 7 bulan, 4 bulan gitu loh. Terus 40 hari, kalau orang meninggal malam terus ditungguin. Itu tuh di ajaran Kapitayan itu ada dulu sebelum ada Islam. Makanya ketika Wali Songo itu, ketika wali dakwah ke Indonesia, yang pertama dakwah itu kan Datul Kahfi di Cirebon, terus Syekh Hasanuddin di Karawang. Karena Syekh Datul Kahfi dan Syekh Hasanuddin itu cara dakwahnya itu keras, ya kalau sekarangnya kayak FPI lah, kayak Hizbut Tahrir itu keras, maka pemikiran-pemikiran Syekh Datul Kahfi dan Syekh Hasanuddin itu ditolak oleh orang Indonesia. Ditolak. Akhirnya apa? Muncul periode kedua muridnya itu Walang Sungsang, itu murid itu. Ada Walang Sungsang, ada bapaknya Walang Sungsang, terus ada ini Kuwu Sangkan, ada satu lagi itu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Itu juga berusaha dakwah tapi belum bisa merubah cara. Sehingga apa? Sehingga bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Kapitayan, sehingga ditolak. Makanya tidak membumi. Setelah periode ketiga, berkumpullah seluruh wali yang di Jawa itu, yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo ya. Ini berkumpul mengatur strategi dakwah. Kenapa dakwah kita itu tidak bisa masuk ke orang-orang Indonesia, khususnya Jawa? Makanya didaleminlah, ternyata ditemukan ada ajaran namanya tradisi Kapitayan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Wali Songo ketika ada orang meninggal, itu dulunya itu kalau meninggal, kalau di sini apa namanya itu? Enggak, kalau malam meninggalnya malam. Tunggulayon. Itu zaman dulu tuh pada gaplean, judi dan sebagainya. Datanglah Wali Songo, kalau di Jawa Barat itu Sunan Gunung Jati, diganti dengan apa? Yasinan, baca tahlil. Itu dulunya itu seperti itu ceritanya. Sehingga dirubah, Nunggulayonya, melekannya masih tetap ada, tapi di dalamnya itu dirubah dengan ngaji Yasin, ngaji Quran, tahlil itu. Jadi sudah tidak judi lagi. Jadi dirubah di dalamnya. Tapi adatnya masih adat Kapitayan kan. Tapi kan di dalamnya baik. Makanya ya ada 7 bulan. Di Arab kan nggak ada. Ada 40 hari, ada 100 dan sebagainya. Tapi itu adat
yang ternyata karena di dalamnya terus dirubah oleh Wali Songo menjadi baik. Makanya apa? Pemikiran dakwah Wali Songo yang ketiga ini diterima oleh Indonesia. Bayangkan saja di Jawa itu kan semenanjung dari Cirebon sana sampai Banten. Itu cuma oleh wali satu coba. Di Landung Jati itu tunduk semua dalam zaman rentang yang begitu singkat gitu loh. Kan luar biasa. Iya. Sunan Ampel dan sebagainya. Itu dakwanya itu seperti itu. Yang kalau sekarang ini ya yang melanjutkan itu ya NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi NU itu ya melanjutkan cara berpikir dakwahnya Wali Songo. Tapi ya ada yang tidak seperti itu ya mangga. Tapi kalau cara Wali Songo itu memang sudah terbukti mengislamkan Indonesia. Iya. Ya coba bayangkanlah, di Jawa Barat kan besar, cuma satu itu bisa mengislamkan juga. Dan pada waktu saat itu orang-orang Buddha Hindu itu sakti-sakti gitu loh. Jadi hanya bisa dikalahkan oleh orang yang sakti, dan orang yang sakti itu adalah orang-orang ahli tasawuf gitu. Iya, karena orang-orang yang ahli tasawuf ini sudah bisa mengendalikan alam semesta. Jiwanya sudah ada di langit, tubuhnya menginjak bumi, tapi jiwanya di langit. Karena jiwanya di langit, akhirnya bisa mengendalikan bumi, alam semesta. Akhirnya apa? Orang-orang yang sakti yang dari ajaran Buddha Hindu itu terkalahkan gitu. Kayak Siliwangi itu kan mau pergi kemana tinggal baca Hong. Nah, itu kan. Orang Islam ya tinggal bismillah. Karena sudah menjiwai huruf-huruf yang terkandung di dalam lafaz bismillah dan sudah menyatu dengan fisiknya, maka seluruh energi yang ada di dalam huruf itu berpengaruh dalam dirinya. Begitu mengucapkan niatnya apa, langsung mewujud. Itu istilahnya sabda jadi istilahnya dalam dunia. Nah itu ya, jadi memang itu bisa ditempuh dengan ilmu tasawuf, yaitu yang Syekh Muhyiddin ini. Jadi Syekh Muhyiddin itu luar biasa. Ketika sudah di Jawa, di Sunda, Pasundan, muncullah Syekh Muhyiddin, dan dari pemikiran Syekh Muhyiddin ini kebetulan oleh muridnya ini ada yang diambil hanya hanya diambil yang tidak yang ikuti ajaran-ajaran agama itu ditinggalkan gitu loh. Jadi dipisahkan. Yang kehidupan secara batiniah itu diambil. Makanya disebut nanti kan itu di Sunda itu ajaran kering, kaharingan. Nah, itu muncul seperti itu. Kayak di Indramayu ajaran bumi segandu di Losarang itu adalah kejawen. Iya. Dia memisahkan. Jadi amalan-amalan yang bisa memasukkan diri ke batiniah itu dipisah dengan ajaran-ajaran agama, sehingga kejawen itu ya tidak mewajibkan sholat. Padahal penciptanya Syekh Muhyiddin itu wajib sholat itu, cuma muridnya kemudian diselewengkan. Biasa seperti itu tuh. Jadi luar biasa. Syekh Muhyiddin itu torekotnya apa? Torekotnya itu adalah Satoriyah. Jadi kebanyakan yang memahami tasawuf falsafi itu adalah torekot Satoriyah. Torekot Satoriyah ini Jenderal Sudirman itu Satoriyah. Terus Pangeran Benogoro Satoriyah. Banyak Satoriyah itu yang seperti itu. Kalau yang lain-lainnya, jadi setiap torekot itu beda-beda sih
tujuannya. Tapi jalannya tetap untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi kalau kayak nabi dan lain sebagainya itu bisa nemuin setan. Ketemu dengan setan. Nah, setelah itu apa? Apa itu yang dibawa? Oh, yang dibawa itu adalah nafsu syahwat. Nafsu keinginan-keinginan yang tidak bisa terkendali tentunya ya, yang tidak bisa dikendalikan. Kayak makan yang misalnya terlalu kenyang lah, itu nafsu apa? Ya iya, untuk mengganggu dan untuk mengacaukan keturunan Nabi Adam, keturunan Adam. Terus tanya si Nabi Yahya, setan, apakah yang kamu bawa itu ada pada diriku? Nah, setan jawab, ya enggak ada, karena kan Nabi Yahya kan sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, berarti kan sudah tidak ada dalam dirinya. Kecuali ketika kamu dalam keadaan terlalu kenyang. Nah, kata setannya, oh, mulai itulah Nabi Yahya tidak pernah kenyang. Ya coba baiklah sampean niat engko bengi jam 3 tangi, tapi sedurunge tidur sampean makan yang banyak, bangun enggak? Ya enggak akan bangun. Enggak akan, pasti. Ya ini memang sudah nyata memang dalam penjelasannya ya enggak akan bangun pasti. Makanya ya biasa-biasa saja, jangan terlalu kenyang. Sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makanan. Dan kita niat jam 3:30 bangun, ya nanti pasti bangun. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada malaikat yang tugasnya itu selalu mencatat niat seseorang ketika mau tidur. Ketika seseorang itu mau tidur, saya jam 3:30 mau bangun, maka malaikat itu pasti membangunkan. Satu. Tapi ketika misalnya sehari ternyata setelah bangun dia tidur lagi, nanti kelama-lamanya meskipun niat untuk bangun gak akan bangun. Kenapa? Karena sudah tidak komitmen lagi. Kalau dalam ilmu psikolog itu disebut sebagai bawah sadar. Jadi bawah sadar kita ini ilmu psikolog ya, bukan agama. Kalau agama itu kan malaikat, kalau psikolog berarti bawah sadar. Jadi bawah sadar kita itu nanti akan paham dengan diri kita, sehingga apapun yang diinginkan itu tanggung jawab. Pengen bangun jam 3 dibangunkan jam 3 sekali. Tapi kalau sekali, 2 kali sudah tidak komitmen, malas, enggak akan lagi gitu. Itu bawah sadar. Tapi kalau dalam agama disebut sebagai malaikat. Nah, setelah itu ya, maka setelah bertemu dengan setan itulah Nabi Yahya yang tingkatannya sudah nabi itu kemudian tidak pernah makan kenyang. Iya, karena apa? Kalau kenyang pasti apa yang diinginkan ketika mau tidur tidak akan terwujud. Faqala iblis la jarama anila ansahu adan abadan. Nah, iblis itu berkata, saya tidak pernah membisiki orang-orang yang ketika mau tidur tuh kenyang. Enggak usah ngapain dibisikin. Wah, pasti ngikutiku kok, pasti. Makanya para ulama ya kalau malam jarang terlalu kenyang. Syekh Abdul Qadir Jilani ya, itu mulai Isya sampai subuh itu tidak pernah makan apa-apa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu semenjak hidupnya wudu Isya untuk sholat subuh. Artinya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah tidur kalau malam. Ini nih yang di Indonesia yang mencontoh Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah Mbah Dimyati. Jadi Mbah Dimyati Banten itu ya, kalau ngaji Al-Quran itu mulainya jam berapa? Mulainya jam 12. Itu ngajinya. Jadi sebelum jam 12
ada ngaji kitab. Ngaji jam 12 ngaji Al-Quran. Nanti kalau sudah jam 2 Mbah Dimyati Banten itu ini diam sambil duduk sekitar 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit muridnya itu suruh dehem. Nah, udah mulai dehem bangun lagi, nerusin lagi ngaji sampai subuh. Sholat subuh terus wirid, setelah jam 6 ke sawah. Tadi nggak tidurnya cuma 15 menit sehari sambil duduk. Tapi umurnya bisa sampai lebih dari 100 gitu. Itu Mbah Dimyati Banten itu benar-benar ulama yang nyentrik. Tidak ada lah di Indonesia yang nomor yang lainnya itu. Nyentrik banget lah. Keren. Di samping sepanjang puasa itu jadi baca Al-Quran 30 juz dari jam 8 sampai jam 4. Dari umur 35 tahun sampai meninggal, umurnya lebih 100 lebih. Dan di Indonesia itu masih ada yang orang seperti itu, cuma biasanya ngumpet. Kenapa kalau tidak ada orang seperti itu? Wah, Indonesia hancur lah. Ya, orang-orang seperti itu kan yang ngumpet di pojok sendirian, kemudian nyedoti kejelekan-kejelekan yang ada di dunia Indonesia. Nanti dibuang lagi, sedot dibuang. Ya itu, ada yang tugasnya seperti itu. Itu mulia banget tuh orang-orang seperti itu. Kayak kita yang orang-orang syariat kayak gini ya nggak akan kuat lah, nggak akan mampu. Karena itu pekerjaan yang luar biasa itu. Iya. Banyak di Indonesia, di Indramayu juga ada, di Cirebon, pokoknya setiap daerah pasti ada. Karena kekuatannya itu orang yang seperti itu tuh satu orang imbangannya itu 1.700.000. 1.700.000 orang berbuat jelek sama dia sendiri itu kejelekannya bisa disedot. Jadi kekuatannya luar biasa. Kalau dalam bahasa Buddha itu ya dewa lah. Tapi kalau Islam itu kan wali. Itu yang disebut sebagai wali abdal itu ya seperti itu. Makanya di dunia itu pasti ada 41 wali abdal. Tujuannya ya untuk itu, untuk agar dunia ini menjadi seimbang. Misalnya di Indramayu ada satu, Cirebon bisa kena, kesedot semua. Jadi kekuatannya seperti itu. Atau di dalam bahasa yang biasa itu kan ada di film-film itu ya. Di film-film yang modern kan ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kekuatannya itu luar biasa dan dia tidak mau terkenal, biasanya diem. Istilahnya wali malamatiyah lah, itu yang tidak mau dikenal orang. Tapi jasanya ke alam semesta ini luar biasa. Dan kalau misalnya dia ada di Singajaya, blek nongkrong, wah Singajaya orang jualan pasti laku semua. Padi yang di sini biasanya sekali bisa 3 kali. Itu jalannya kayak gitu. Jadi kekuatan doanya itu luar biasa. Ada tikus tapi nggak berani makan yang bermanfaat untuk manusia. Hebatlah kekuatannya. Makanya harus bersyukurlah sampean. Iya, kayak kita ini yang sampai sekarang tidak terkena virus corona juga harus bersyukur. Berarti kita terselamatkan. Karena di antara kita ada orang-orang yang kena terus meninggal. Ini gitu. Ada yang sembuh. Berarti kalau kita tidak kena, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Berarti kita terselamatkan. Boleh jadi terselamatkan kita. Ini ada orang yang ketika malam berdoa untuk kita semua, dan kita tidak tahu itu. Berarti kan kita punya hutang ke mereka, ke dia. Ya kan? Karena kita punya hutang ke dia, berarti kita kan harus bayar kalau hutang itu. Bayarnya dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Karena mereka itu ketika ada orang yang melakukan amal kebaikan, itu sudah tertebuskan dulu. Itu kalau bahasa orang wali abdal itu seperti itu.
La jaruma ani la ansahu ahadan abadan fahadihi lam yasba' fi umuri illa lailatan. Lah ya jadi kalau orang setiap malam itu kenyang, saya ingat di pondok itu. Di pondok itu karena memang nggak ada ya. Kalau sudah isya ya melek ya pengen makan apa-apa nggak ada ya udah. Ya itulah, jadi di pesantren itu ya seperti itu. Tapi kebanyakan karena waktu di pesantren sudah terbiasa seperti itu ya, ketika bermasyarakat ya sudah tahan banting. Nggak tahu kalau pesantren zaman sekarang, karena sekarang ini kan sudah pakainya ini apa namanya, pakai kupon, jadi kan makan enak. Kalau dulu kan masak sendiri, pakainya ya kayu dan sebagainya lah ini. Ini kan ya itu ya. Jadi intinya ya di dalam cerita dari Nabi Yahya itu kita harus bisa mengendalikan makanan, gitu. Harus bisa. Jangan setiap makanan meskipun itu secara fikih halal kita makan, jangan. Jadi ada makanan-makanan yang oleh tubuh kita itu tidak cocok. Kenapa? Karena memang tubuh kita sebenarnya tidak menerima makanan itu. Kayak misalnya kita punya penyakit darah tinggi, kan ada yang bermasalah, kayak misalnya daging kambing, itu kan halal. Bagi orang-orang yang sehat tuh halal. Tapi bagi orang yang punya penyakit darah tinggi itu tidak baik gitu. Jadi kriterianya 3, halalan, thayyiban, ma'rufan itu loh. Jadi fikih itu lihatnya seperti itu. Meskipun daging kambing itu halal, tetapi daging kambing itu tidak thayyib, tidak bagus untuk tubuh orang yang punya penyakit darah tinggi. Maka jangan. Lah kalau dia nerjang makan ya haram, dosa dia itu. Kenapa? Karena dia telah mendolimi tubuhnya. Iya. Dia makan kambing kan karena hawa nafsu, iya kan? Makan kambing karena hawa nafsu. Sehingga apa? Karena hawa nafsu itu kan selalu mengajak keburukan. Kenapa keburukan? Loh wong badannya kan tidak menerima itu kambing, kenapa diterjang? Berarti kan keburukan. Otomatis dia telah mendolimi tubuhnya sendiri. Dan ketika kita sudah mendolimi tubuhnya sendiri, nanti tubuh kita itu akan minta tanggung jawab di akhirat. Itu loh. Jadi tubuh kita itu nanti akan nagih janji. Pahala-pahala kita nanti itu disedot oleh tubuh-tubuh kita. Gitu loh. Itu di situ. Jadi makanya ya jangan sembarangan menggunakan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bukan diri kita, tapi seperangkat alat, instrumen dari Allah agar kita itu menjadi eksis di dunia. Ada hakikatnya ya diri kita itu adalah jiwa kita. Jiwa disatukan dengan fisik yang merupakan pinjaman dari Allah supaya kita eksis. Otomatis kan fisik yang kita pinjam ini kan harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya dia akan komplain nanti di akhirat. Gitu loh. Ya bukan di akhirat juga komplain. Kayak misalnya begini, sampean dodok terus, setelah dodok terus capek, itu kan artinya kan tubuh kita komplain. Awis aja duduk terus, laku dikit lah muter-muter. Kadang kan apa namanya boyo kais merengkel bisa tanggung. Berarti dia tidak mengikuti instruksi dari tubuh. Padahal tubuhnya itu udah merasa diterzolimi itu. Karena ya gitu, hidup itu kan sebenarnya ya gitu. Nah itu ya. Wahukiya aidun an Yahya bin Zakaria alaihissalam. Pada satu ketika Nabi Yahya itu sebelum tidur itu makan kenyang. Roti yang terbuat dari gandum. Ini roti yang terbuat dari gandum ini udah roti yang enak lah.
Panama tilkal lailata, kemudian tertidur. Setelah tidur dia nyenyak. Setelah tidur nyenyak mendapat wahyu dari Allah. Apa kata Allah itu? Hei Yahya, kamu mau enggak mendapatkan rumah yang lebih baik dari rumahku, mendapatkan teman-teman, tetangga yang lebih baik daripada temanku, lebih baik dari kemuliaanku, keagunganku? Coba kamu ini dulu berkunjung dalam mimpi itu, berkunjung ke surga Firdaus. Setelah berkunjung ke surga Firdaus, ya, terus kemudian disuruh berkunjung ke neraka. Dia merasakan begitu nikmatnya di surga Firdaus dan begitu menderitanya di neraka. Kemudian setelah itu labaqaita swadida badaladumu. Setelah di dalam mimpinya Nabi Yahya, pasti orang-orang yang dulunya ketika hidup di dunia belum pernah menangis, ia akan berusaha untuk menangis, atau bahkan nangisnya itu bukan hanya meneteskan air mata, tapi nangis yang lebih dalam lagi. Kenapa? Nangis itu adalah sebagai kerinduan untuk masuk ke Firdaus. Dan ketika merasakan begitu sakitnya di neraka jahanam, maka Nabi Yahya itu pengen menggunakan kain yang berupa besi. Istilahnya kalau di dunia sekarang kain yang anti tembak lah, anti bom dan sebagainya. Kayak di Amerika itu kan presidennya pakai baju anti tembak, anti bom, anti peluru. Kenapa? Karena saking untuk bagaimana agar rasa sakit itu tidak menempel pada fisiknya. Artinya itu ya penderitaan yang seperti itu ya sebenarnya ya kayak kita sebagai seorang muslim ya itu sudah harus memikirkan ke situ, sehingga apa? Tidak begitu gampang untuk berbuat. Kenapa? Karena setiap berbuat nanti akan dikendalikan bagaimana perbuatan yang kita lakukan eksesnya menjadi baik untuk diri kita dan sesama manusia. Nanti begitu yang dilakukan itu ya. Al-babu al-khamisu fi kholabatin nafsi wa adawati syaitan. Nah, ini. Jadi bab yang kelima ini adalah bab bagaimana bisa mengendalikan nafsu dan wa adawati syaitan, dan kita bisa menghindar dari musuh kita yaitu setan. Yang bahi seujalil akilika dewa kang duwe akal opo ayak ma'a yento komaa itu ngekang itu menahan sapa si akil wong sing duwe akal kok. Berarti bakal si akil ku kudu wong edan ya. Kayak kita ku berarti akil. Syahwatan nafsi ing kepenginani nafsu biljui kelawan ngelih luweh. Jadi memang cara agar nafsu kita itu melemah, maksudnya nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan kita itu lemah, itu caranya para ulama dulu itu dengan jangan terlalu kenyang, mengendalikan makanan, jangan sembarangan makan. Fa innahu idza jaa qahara li aduwillahi. Fa innahu makasine kelakuan iku idza jaa ing dalem nalikane ora wareg ngelih sapa si wong qahara maka bisa maksa sapa si wong li aduwillahi maring musuh Allah yaitu setan. Kenapa? Karena setan itu masuk ke manusia, ke Bani Adam itu melalui syahwat, melalui keinginan-keinginan yang menyimpang dari ajaran agama. Lah ketika dia itu perutnya itu tidak terlalu kenyang,
maka bisa mengendalikan dengan begitu gampang. Fa inna wasilata syaitoni, karena setuhune pelantarane seton iku asyahawatu pira-pira syahwat wal aklu lan mangan wasyurbulan minum. Ya iku kekuat setan itu memang caranya untuk mengelabui manusia itu melewati syahwat, keinginan. Masa oh itu beda emang. Jadi langka. Masa sih Pak Ibrahim ada wenten. Oh itu kamakolane enten. Kamakola kayak Allah yang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana sedune setan iku yajri mlaku sapa si setan min ibni Adam saking bani Adam majrad dami kelawan kaya mlakune getih. Padoyiku maka nyesekana sira kabeh majariyahu ing pira-pira gon mlakune setan biljui kelawan ngelih kempong. Wa inna aqraban nasi lan satuhune luwi para manusia ilang wae maring Gusti Allah taala yaumal kiamat ing dalem kiamat iku man wong tolakang suwe apa juuhu luwe wong wa atsuhu lan nglake wong wa ahdomul muhlikati utawi luwe gede-gedene pira-pira barang kang bisa ngrusak libni Adam maring kita iku syahwatul batni nuruti kepenginane weteng fiha ing dalam nafsu. Iya. Akhruju ngetoaken ingsun Adam ing Nabi Adam wa Hawa alan Siti Hawa min daril korori saking desa kelanggengan yaitu surga ila dari dzulli maring daerah sing ina wal iftikori lan selalu butuh sesuatu idnaha karena nyegah huma ing Nabi idnaha karena negah sapa Allah huma ing Adam lam Hawa biha kelawan hawa nafsu syahwat an akli sajaroti saking makan an akli sajaroti saking mangan wit fabolabat huma maka nglindih huma ing Adam lan Hawa apa syahwatuhuma kepenginane Adam lan Hawa hatta akala sehingga mangan fabadat maka pertela lahuma kadue Adam lan Hawa apa syahwatuhuma pira-pira kealaane Adam lan Hawa wal batnu alat tahqiqi yambu usyahawati wal batnu utawi perut alat tahqiqi ngatas nyatane iku yambu usyahawati kon cukule pira-pira kepenginan. Jadi Nabi Adam juga kenapa diturunkan ke bumi yaitu gara-garanya Allah melarang untuk makan buah khuldi, tapi kemudian karena Nabi Adam itu terbujuk oleh setan melalui hawa nafsu. Setan itu pinter. Adam, ya gimana Tan itu? Ente tahu kenapa Allah melarang ente makan buah khuldi? Gitu. Oh, enggak. Itu khuldi itu kan bahasa Arab yang artinya langgeng. Artinya apa? Allah tidak kepengin ente itu langgeng selama-lamanya di surga. Makanya ente dilarang makan buah khuldi. Sudah makan aja biar ente itu langgeng gitu. Setan tuh kayak gitu ngomongnya. Akhirnya Adam kan logika kan, wah bener ya. Sudah makanlah. Begitu dimakan langsung fabadat lahuma sawatuhuma. Langsung Nabi Adam itu bajunya hilang semua kena angin. Akhirnya ditutupi kemaluannya. Setelah itu langsung dipisah dengan istrinya.
Iya. Nabi Adam itu diturunkan di India, di Himalaya, istrinya diturunkan di Arafah itu. Makanya itu kan kemudian kan itu cerita dari kemudian terus Nabi Adam ketemu dilempar-lempar jumroh itu ya khawatir setan aja akhirnya dilempar. Makanya ini karena dulu Nabi Adam itu rasa yang sakit ya, apa namanya, yang dipisah dengan suami istri ya dipisahkan jauh, udah nggak ada orang lagi. Makanya sekarang juga menurun. Ketika seorang itu dipisah dengan suami istri dipisah ya merasa tersakiti dulu. Dulu juga Nabi Adam seperti itu. Itu tuh seperti itu ya. Jadi waqala ba'dul hukama. Nah, itu jadi intinya di dalam paragraf ini, alinea ini. Jadi kita harus jangan terlalu mengikuti keinginan-keinginan perut kita, tapi kita harus bisa mengendalikan. Jadi makan itu adalah untuk sekedar hidup, gitu loh. Bukan hidup untuk makan. Jadi makan itu untuk sekedar hidup. Artinya apa? Yang penting dengan makan itu kita menjadi hidup kuat. Ya udah segitu aja. Jangan hidup untuk makan, apa aja dimakan. Kadang malah halal, nggak tahu halal haram dimakan aja. Nah ini berarti yang seperti itu wataknya hewan. Kalau hewan itu kan sepanjang hidup itu kan makan kan. Coba aja hewan tidur, kalau bangun pasti makan pengennya. Nah, kalau manusia dia kan bukan hewan, ya makanya ya harus bisa mengendalikan. Kalau enggak ya maka nanti penyakitnya itu nanti akan muncul banyak. Hati-hati. Kayak orang-orang dulu itu kan umurnya sampai 80, 90, enggak ada yang sakit lah. Jadi meninggalnya itu karena sudah usia. Berarti dia tidak punya dosa dengan fisiknya. Kalau orang-orang sekarang ini banyak penyakitnya, banyak ininya, itu berdosa dengan fisiknya ini. Ini ditebusnya harus dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sama manusia. Berbuat baik dan beribadah dengan khusyuk, dengan memperbanyak ibadah lah. Yang tadinya hanya sholatnya 5 waktu ditambah qobliyah ba'diyah supaya lebih sempurna. Yang tadinya sama tangganya tidak pernah ngirimin nasi, sekarang berusaha untuk ngirimin. Itu untuk apa? Untuk ini agar kita tidak punya hutang ke fisik kita. Iya, jadi nanti di akhirat kita tidak akan ditagih. Orang di Al-Ghazali itu nih, kalau apa namanya cukur ya, ini rambutnya dikumpulin, terus kalau motong kuku, potongan kukunya dikumpulin. Setelah sudah dikumpulin, kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum 3 kali. Setelah itu ngomong, rambut, kuku, sira bakal ning akhirat mengko goleti kita, aja kita sing goleti sira. Wong kita sing goleti kuku itu kan pusing bleh. Ning dik yen anane. Jadi termasuk siksa ning akhirat ku kun goleti bagian tubuh kita sing ilang gitu. Makanya diomongi, mongko ning siraku goleti kita ning akhirat aja kita sing goleti sira. Kan enak bleh dodok tekan dewek. Itu. Ya itu mulai engko bakal nontoke kuku. Yuk, di istighfari dikit. Setelah istighfar 3 kali, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus diomongi. Wah, orang wong tasawuf ku kabeh kaya kuwi. Jadi kehidupane ku plong, langkah sing apa namanya ning atine yen lah berguna. Misalnya pan nglakoni A tapi atine ora cocok ya ora dilakoni. Jadi dipaksa atine ora cocok dipaksa bae akhirnya kan jadi balik ning fisik. Bakal balik ning fisik
berarti kita berdosa kepada fisik kita, tubuh fisik kita. Bah mongko kita ditanggung jawab ning akhiratku. Amin ya. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul hukama'i sebagiannya ahli hukama. Jadi ahli hukama ini wong-wong sing memang sudah makrifat kepada Allah. Ya kayak para wali lah. Man sapane wong istawalat istawalat kang nguasani alaihi atase mang apa an nafsu hawa nafsu sora mengko dadi sapa man dadi iku asiron lumaku fi hubbi syahawatiha ing dalem manuti pira-pira kesenengane hawa nafsune. Terus maksuron. Lah wonge kaya-kaya ki maksuron hasoro tu ringkes, tapi ki visi jenih hafawatiha. Berarti maksuron artinya terkepung. Maksuron kang terkepung visi jenih hafawatiha ing dalem tawanane piro-piro penyimpangane nafsu. Jadi wonge kuwi bakal jadi tawanane piro-piro keinginane hawa nafsu sing menyimpang. Wa manaat lan nyegah apa hawa nafsu qalbahu ing atine wong minal fawaidi saking lakoni piro-piro perkara kang bagus. Nah, jadi ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, nah, misalnya, maka dalam kehidupan sehari-harinya ia hanya selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi ciri-ciri hawa nafsu itu hal-hal yang menarik kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, dan nanti atau melakukan sesuatu yang kelihatannya baik tapi eksesnya buruk, itu hawa nafsu. Kalau kita mengikuti perasaan hati, nggak akan melakukan itu, nggak akan. Kenapa? Karena hati kita itu lebih peka. Jadi hati lebih tahu nanti ketika saya melakukan A, nanti akan terjadi B, itu tahu. Tapi kalau kita nggak cenderung ke situ, ya nanti kita mengikuti hawa nafsu. Kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu, maka kita akan jadi tawanannya hawa nafsu. Kalau sudah tadi jadi tawanannya hawa nafsu, hati kita menjadi mati. Kalau hati kita menjadi mati, hati kita tidak akan berfungsi. Kita tidak akan tertarik melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Kenapa? Ketika kita misalnya bersedekah, pikirannya kita rugi. Kenapa? Karena menyenangkan orang lain, sedangkan kitanya rugi keluar. Nah, ini nanti itu hawa nafsu, bahasa kayak gitu tuh. Karena sebenarnya sedekah itu ketika kita menyenangkan orang lain, berarti kita menyenangkan tubuh fisik kita, sehingga penyakit-penyakit yang ada pada tubuh fisik kita itu terobati gitu. Itu orang-orang yang kita seperti itu memahaminya. Man sako ardol jawarihi, man utawi sapane wong iku sako nyirami sapa wong ardol jawarihi ing bumi pira-pira anggota badan bisa hawati kelawan piro-piro kepengin kesenangane hawa nafsu, faqad ghorosa maka teman-teman nandur sapa wong fi qalbihi ing dalem atine wong sajaratan nadamati ing uwit kegetunan. Ya, barang siapa yang menanam di dalam tubuhnya untuk selalu melakukan sesuatu perilaku perbuatan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, maka dia sama saja menanam pohon kehancuran yang tentunya nanti setiap orang tidak menginginkannya. Dia akan menjadi menyesal dengan apa yang ia lakukan. Lianna Allah Ta'ala, karena sedunia Allah Ta'ala iku kholakon, dadiaken sapa Allah Ta'ala al kholqa ing makhluk ala salasati dorobin
ing atase telu pira-pira macem. Pertama kholqil malaikati, jadiaken malaikat, waroqibalan nunggangi fihi nunggang fihim ing dalem malaikat apa al aqlu akal. Walam yarkab lan ora nunggangi fihim ing dalem malaikat apa syahwatu syahwat. Jadi malaikat itu makhluknya Gusti Allah yang mempunyai akal tapi tidak mempunyai syahwat. Ya, jadi dia hanya punya akal. Karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya keinginan, maka ketika Allah akan menciptakan manusia, ya, itu malaikat itu ya protes. Jadi orang-orang yang protes itu kan karena akal. Orang yang tidak mengedepan akalnya nggak akan pernah protes. Dibuat apapun diam saja. Kalau malaikat itu ya bisa protes. Kenapa? Karena logikanya itu. Karena dengan logika lah ia bisa protes. Dan itulah ya. Wa khalqil bahaimi, dan yang kapindone menciptakan pira-pira hewan. Wa raqibalan nunggangi fiha ing dalem bahaim apa syahwatu syahwat. Nah, kalau di hewan itu walam yarkab fiha al aqlu. Jadi di dalam hewan itu makhluknya Allah yang hanya ada syahwatnya saja, tapi tidak ada akalnya. Kayak misalnya hewan-hewan kayak kucing, kayak kerbau, kambing, itu hanya ada syahwatnya saja. Makanya kalau karena ada syahwat aja, hidupnya hanya untuk makan, bangun, makan, tidur, bangun lagi, makan lagi. Ya karena memang syahwat itu kan identik dengan makan, minum. Itu identik dengan seperti itu. Itu syahwat. Jadi ya orang kalau misalnya tidak bisa, akalnya tidak digunakan untuk mengendalikan apa-apa hal yang bersifat kebaikan, ya berarti ya itu sama dengan hewan. Boleh kalau makanya ada dalam Al-Qur'an apa namanya? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins wa hum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi nanti Allah akan menempatkan neraka untuk manusia dan jin yang diberi hati oleh Allah, tapi hatinya itu tidak berguna. Diberi pendengarnya tidak untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Diberi peninggalan matanya tidak untuk melihat hal-hal yang bersifat kebaikan. Dan mereka ini derajatnya hum adol, lebih jelek daripada dan lebih rendah daripada hewan. Ya, iya kan? Kalau hewan itu kan misalnya besar, dipotong bisa dimakan oleh manusia. Kalau manusia besar tapi dia hidupnya hanya untuk makan saja, enggak memikirkan berbuat baik kepada sesama, apalagi beribadah, kan tidak ada gunanya itu. Makanya lebih jelek daripada hewan. Itu Al-Qur'an itu. Terus yang ketiga, wa khalqi bani Adam lan dadiaken keturunan Nabi Adam. Wa raqiba fihi al-aqlu. Nabi Adam itu diciptakannya akal, wasyahwatu dan syahwat. Jadi kalau manusia itu ada akal dan ada syahwat. Kalau malaikat itu hanya akal, kalau hewan itu hanya syahwat, kalau manusia ada akal dan ada syahwat. Faman mangkota sabane wong iku holabat nglindih ngalahaken apa syahwatuhu syahwate man aklahu ing akale man fal bahaimu maka utawi hewan iku khairun luwih bagus minu saking man. Ya ketika seseorang syahwatnya itu bisa mengalahkan akalnya tunduk dengan keinginan hawa nafsunya, maka orang itu pangkatnya rendah, lebih rendah daripada hewan. Waman holaba aklahu syahwatahu,
Waman lan utawi sapane iku ghalaba ngalahaken opo akluhu akwal akale wong syahwatau ing syahwate wong fahuwa mangutawi wong iku khairun wi bagus minal malaikati ketimbang malaikat. Lah seorang yang bisa akalnya bisa mengendalikan keinginan syahwatnya, akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka tingkat orang ini itu lebih baik daripada malaikat itu loh. Jadi manusia yang sudah bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan syahwatnya, selalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat kebaikan dan ibadah kepada Allah, penyembahan kepada Allah, maka manusia ini itu lebih baik daripada malaikat. Kalau lebih baik daripada malaikat, iya kan? Kalau misalnya saya yakin sampean ini kan akalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya kan? Buktinya ya sampean pada ibadah. Kalau sudah ibadah ikhlas hanya semata-mata mencari ridho Allah dan kita tidak punya kepentingan dalam beribadah hanya karena semata-mata tunduk pada Allah, berarti kita ya nggak usah takut lagi nanti kalau mati ditanyain mungkar nakir. Mungkar nakir kan malaikat. Kita kan manusia. Akal kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Berarti kan lebih mulia dari malaikat. Kenapa wedi gitu loh? Iya kan? Kenapa kita wedi lebih mulia? Gambarnya kan seperti itu, boleh. Kalau diinihin apa? Makanya kayak di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada apa namanya talqin ya. Talqin itu kan disebutin ora usah wedi, ya kan? Karena nanti akan datang malaikat mungkar dan nakir. Enggak usah takut, sama-sama makhluk, aneh gitu. Iya, sama-sama makhluk. Kalau kita sudah keimanannya sudah kuat, keyakinannya itu sudah melekat dalam diri kita, sudah menyatu hati, pikiran dan seluruh anggota badan kita, insya Allah kita termasuk orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Yang penting lagi, apapun yang kita lakukan, kita konsultasikan dengan hati kita. Kalau hati kita cocok, lakukan. Kalau hati kita enggak cocok, jangan dilakukan. Ciri-cirinya, kalau kita akan melakukan satu perbuatan A, hati kita deg, tinggalkan. Jangan dilakukan. Itu enggak cocok hatinya. Kalau misalnya mau melakukan A, tapi hatinya diam saja, tenang, lakukan. Itu jadi kuncinya itu seperti itu. Karena makanya dalam hadis itu ada istilah istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu, kepada hati nuranimu. Karena hati nuranimu itu adalah merupakan pancaran dari nur ilahi, merupakan pancaran nurnya Allah, cahayanya Allah. Sehingga apa-apa yang muncul dari hati nurani itu adalah apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu hak kebenarannya. Ketika kita mengikuti itu, berarti kita ada pada jalan yang benar, atau dalam istilah Al-Quran disebut sebagai siratal mustaqim. Makanya kita kan setiap hari berdoa siratal mustaqim. Semoga kita menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Setiap hari minimal 17 kali loh kita doa itu. Terus doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan intinya kan gitu. Karena khawatir kita nanti menyimpang. Lah nanti berdoa lagi, meluruskan lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Terima kasih. Barangkali pertanyaan, mangga.